Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membimbing kita di atas ketaatan kepadanya dan yang senantiasa menjaga kita dari melakukan kemaksiatan kepadanya, dan terlebih khusus lagi yang menjaga kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Di kebanyakan manusia di pagi kali ini tertidur. Kenapa? Karena capek begadang di malam hari. Ya, begadangnya pun tidak bermanfaat. Mungkin ada yang pergi ya keliling naik motor tidak ada ujungnya. Mungkin ada yang dia begadang karena main game. Mungkin ada juga yang mereka sudah meninggal di hari ini karena mungkin jatuh dari balapan, ya, dan selainnya. Nah, ini yang bisa seharusnya lahir di dalam dada kita tentang kesyukuran kita kepada Allah karena Dia memilih kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat kepadanya. Di pertemuan kali ini dibuka terjemahan surat Al-Kafirun. Jadi surah Al-Kafirun, perhatikan, ya, tadi malam sudah dipelajari oleh Ustaz kita, Ustaz Hafid, ya, diajarkan bahwa di sini kafir, asal katanya kafir, ya, kafar, kafirun isim fa'il, nanti akan dipelajari di semester setelahnya. Jadi di sini dari kata kafara, apa makna kafara? Kafara itu artinya sesuatu yang tertutup. Apanya yang tertutup? Hatinya dari melihat kebenaran. Misalnya hati mereka ditutup, ya, bahwasanya masa bumi yang luas ini, langit yang tinggi, bahkan sampai dirimu saja yang tidak mungkin jadi begitu saja tanpa ada yang namanya pencipta. Ya, seperti dikatakan Ikram, ya, kemarin ditegur imam, ya, jatuh mic. Ya, tidak mungkin, tidak ada sebabnya yang kasih jatuh, pasti ada sebab. Mic ini tidak mungkin bunyi kalau tidak ada yang kasih bunyi. Ya, artinya sesuatu yang jauh, sesuatu yang jatuh pasti ada yang menjatuhkan. Ya, misalnya ada suara, pasti ada sebab dia bersuara. Sama dengan bumi ini. Ya, kalau orang kafir, ya, memang mengatakan bumi ini ada karena adanya letusan yang dahsyat. Nah, itu dipelajari di sekolah. Itu akidah yang salah. Ya, makanya di sekolah pelajaran itu, ya, ada pelajaran. Nah, bahkan di pelajaran di sekolah mengatakan manusia itu dari apa? Dari kera. Ya, dari kera. Awalnya manusia. Ini pelajaran akidah yang salah. Ya, punyanya Darwin. Itu kesalahan. Akidah yang benar, manusia itu asalnya dari Nabi Adam alaihissalam. Dari Nabi Adam lah diciptakan Hawa. Dari Hawa lah diciptakan kita berpasang-pasangan. Ya, itu asalnya. Nah, ini. Jadi di sini adik-adikku sekalian, ya, yang harus kita pahami. Kemudian kita melihat, ya, jadi ditulis, ya, kafir dari kalimat kafara. Kafara, kafara, kafara. Dikasih suara dalam. Suara kafara. Kafara artinya sesuatu yang tertutup. Ini umum maknanya.
Ya. Sesuatu yang tertutup. Atau bisa juga dimaknakan menyimpang. Ya, sesuatu yang tertutup, menyimpang. Misalnya saya mengatakan, misalnya kafartul baba. Kafartu al-baba. Saya menutup pintu itu. Seperti dengan satartuhu. Saya menutup, memberikannya sitar kayak begini. Ini bisa dikatakan kafartu ala nazrahnya. Saya menutupi sesuatu sehingga saya bisa melihatnya. Ini penghalang kita, hijab kita dengan akhwat. Itu. Jadi kafar artinya yang menutupi. Kedua juga bisa bermakna yang menyimpang. Bisa bermakna yang menyimpang. Artinya dia tidak sejalan dengan sesuatu yang harus dia berjalan di atasnya. Itu namanya kafar. Ini fiilnya. Tapi kalau di sini kafir itu fa'ilnya. Orangnya, pelaku. Jadi di sini ini surah Al-Kafirun. Jadi ini pelaku satu, kalau satu pelakunya misalnya. Ya, satu pelakunya. Berarti kafir. Dua pelakunya kafironi. Tiga pelakunya kafirun. Tiga dan seterusnya. Banyak. Makanya di sini banyak orang kafir. Ya. Jadi artinya di sini pembicaraan tentang orang-orang kafir. Kafirun. Jadi surat yang membicarakan tentang orang-orang yang kafir. Orang-orang yang tertutup hatinya. Orang-orang yang tertutup hatinya dari kebenaran. Dari pengakuan bahwa ada pencipta langit dan bumi. Bahwa ada yang berhak diibadahi. Yang satu-satunya. Yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ya. Jadi ditulis. Ya. Makna asal kata kafir. Artinya kafirun. Asal katanya kafaro. Kemudian menjadi wasan kafir. Kemudian menjadi wasan menjadi yang banyak. Menjadi kafiruna. Jadi surat Al-Kafirun. Artinya adalah surat yang membicarakan tentang orang-orang kafir. Ya. Nah ini. Dan kafir maknanya kafirun. Artinya sesuatu yang tertutup atau menyimpang. Sekarang ditulis sebab turunnya ayat. Jadi ada sebabnya ini juga. Ada namanya sebab nuzul. Sebab turunnya ayat. Akhwat menulisnya gitu. Sebab turunnya ayat. Sebab turunnya surat. Jazakumullah khair. Sebab turunnya ayat surat. Jadi pernah ya terjadi. Waktu di Pasir Mekah, Nabi sempat berdebat dengan orang musyrikin atau tidak? Sempat. Nabi dilarang berdakwah tauhid atau tidak? Dilarang. Ada terjadi peperangan di Mekah atau tidak? Ada. Di Mekah. Ada terjadi peperangan tidak? Tidak ada. Ada perang lisan. Tidak ada perang senjata. Ya. Apa perang lisan yang terjadi di Mekah? Yaitu perang lisan yang hak dan yang batin. Yang mana ibadah yang berhak diibadahi, yang mana yang harus ditinggalkan. Ketika orang-orang kafir berselisih dengan Nabi, ya, berselisihnya orang-orang kafir Mekah dengan Nabi tentang apa? Tentang beribadah. Orang-orang Mekah mengatakan, ayo kita beribadah kepada patung-patung, kepada Lata dan Uzza di sekitar Ka'bah. Sebagaimana yang dilakukan nenek-nenek moyang kita. Nabi Muhammad mengatakan, tidak. Ayo kita beribadah kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang menguasai segala sesuatu, yang ibadah hanya berhak diperuntukkan kepadanya. Ini yang berbeda.
Ya, jadi Nabi pertama makanya Nabi berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Tapi ketika Nabi sudah terang-terangan, sudah diketahui oleh orang-orang musyrikin, maka Nabi dilarang berdakwah. Ya, bahkan pernah kita ceritakan bahwa Nabi boikot sampai Nabi tidak boleh saling jual beli. Siapa yang pengikutnya Nabi tidak boleh membeli atau menjual kepada pengikut kaum musyrikin. Tidak boleh saling menikah. Tidak boleh saling mewarisi. Tidak boleh satu tinggal satu rumah. Tidak boleh. Saking kerasnya. Ya. Sampai-sampai mereka saja tidak boleh saling beri makanan sampai itu. Sehingga dari orang-orang yang masuk Islam sampai-sampai ditinggal dari bagian pesisir kota Mekah. Yang dimana sampai-sampai ketika habis makanan perbekalannya, sampai sebagian sahabat memakan daun-daun. Di sini sebelum terjadi yang keras ini, orang-orang musyrikin bermusyawarah dengan Nabi. Begini ya Muhammad, kau di atas agamamu saja, saya di atas agamaku saja. Begini, 1 tahun saya ikut beribadah kepadamu, menyembah Tuhan pemilik langit dan bumi, yang untuk ibadah dipersembahkannya kepadanya. Oke. Tapi 1 tahun setelahnya kamu lagi yang ikut ya cara ibadah saya. Kita menyembah Lata dan Uzza yang ada di sekitar Ka'bah. Jadi ini sebab turunnya. Perhatikan Ikram. Siapa ini? Ashari. Ayo diperhatikan sedikit lagi. Perhatikan. Jadi sebab turunnya surah Al-Kafirun karena orang-orang musyrikin meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya begini, saya menyembah Tuhanmu selama 1 tahun dan kamu pun menyembah Tuhan saya selama 1 tahun. Jelas? Jelas. Sama dengan ucapan di hari ini, mengatakan semua agama itu sama. Ada yang berucap begini tidak? Banyak. Bahkan mereka mengatakan semua agama masuk surga. Ya, seperti ini yang kemarin ini Al-Zaitun. Ya, mengatakan semua agama. Dia bahkan satukan dalam satu kampus. Ada di situ orang Yahudinya, ada orang Nasraninya, masuk semuanya. Satu kali ibadah. Orang Nasrani bagus sab dengan orang Yahudi bagus sab dengan orang Muslim. Ya, Al-Zaitun kemarin yang sempat viral. Ya, ini. Dia agama semuanya sama. Agama semua masuk surga. Agama semua mengajak kepada kebaikan, melarang keburukan. Coba lihat. Ya, kebaikan yang mana? Allah bantah. Ini perhatikan. Jadi ditulis sebab turunnya ayat, ya. Sudah. Sebab turunnya surat Al-Kafirun ditulis. Ya, di bawahnya garis disebabkan ya, disebabkan orang-orang musyrikin datang kepada Nabi dan mengajak Nabi untuk toleransi dengan Nabi beribadah selama 1 tahun kepada Tuhan-Tuhan mereka dan mereka pun
beribadah kepada Allah selama satu tahun. Jadi itu yang dia bilang ya. Begini Muhammad, tidak usah kita berselisih, tidak usah kita saling berbeda pendapat. Saya beribadah kepada Tuhanmu selama 1 tahun. Ya, tahun kedepannya kamu lagi yang beribadah kepada Tuhanku. Jelas sampai sini? Jelas. Fatir jelas. Asari jelas. Apa sebab turunnya Asari yang terlihat buku? Ini pemahaman. Apa sebab turunnya surah Al-Kafirun? Kenapa Nabi Muhammad? Pernah datang siapa? Betul. Ya. Coba. Bilal. Apa sebab turunnya surah Al-Kafirun? Tentu buku tak? Kenapa Allah turunkan surah Al-Kafirun? Apa sebabnya? Karena pernah Nabi Muhammad kenapa? Jangan boleh buku, tidak boleh. Ini dipahami. Datang kepada Nabi. Kenapa orang-orang musyrikin datang kepada Nabi untuk agar Nabi apa? Kepada Tuhan mereka selama. Kemudian apa balasannya? Mereka pun beribadah kepada selama 1 tahun. Maka turunlah ayat ini. Ya. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah ya Muhammad. Jadi Nabi yang diperintah, katakan ya Muhammad. Wahai orang-orang yang kafir. Ya Allah langsung katakan, wahai orang-orang yang tertutup hatinya. Ya. Yang tertutup hatinya dari beribadah hanya kepada Allah. Yang tertutup hatinya dari yang hak. Yang tertutup hatinya dari kebenaran. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ya Muhammad katakan kepada mereka, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Jadi Nabi di situ ketika sudah diajak, Nabi berpikir, Nabi mengingkari. Tapi karena Nabi adalah seorang Nabi, maka wahyu yang membimbingnya dalam ucapan dan tindakannya. Maka turunlah ayat, katakan kepada mereka. Jadi Nabi waktunya ditanya itu langsung turun wahyu. Langsung Nabi ucapkan. Karena ucapan seorang Nabi adalah wahyu. Langsung Nabi katakan, ya, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Kalau saya dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Saya tidak mau menerima ajakan kalian. Ya, saya beribadah kepada Tuhanmu selama 1 tahun, kau beribadah selama 1 tahun, tidak usah. Kau mau masuk Islam atau kafir, silakan. Kamu mau menyembah Allah atau tidak, silahkan. Ya. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna ila jannah. Seluruh orang, ya, afwan. Hadis ini tidak begitu lafaznya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya seluruh manusia ya ada kesempatan untuk masuk ke dalam syurga. Ya, illa man aba. Kecuali siapa yang enggan. Faman ata'ani dakhala al-jannah. Wa man aba dakhala an-nar. Barang siapa yang mentaatiku kata Nabi, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan siapa yang enggan, tidak mau taat kepada Nabi, cara beribadahnya Nabi, cara bermuamalahnya Nabi, cara berdagangnya Nabi, sungguh dia adalah termasuk orang yang enggan.
Jadi ini ya, jadi Nabi diajak beribadah kepada Tuhan orang-orang musyrikin selama 1 tahun, dan orang musyrikin pun beribadah kepada Tuhan Nabi selama 1 tahun. Maka turun ayat menegaskan kepada Nabi, ya Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir itu bahwasanya saya tidak akan beribadah kepada apa yang engkau sembah, ya, kepada patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Wala antum abiduna ma a'budu, dan saya pun dan kalian pun tidak akan pernah menyembah dari apa yang aku sembah. Ya, artinya kalau saya harus menyembah Tuhan kalian, kemudian kalian mau menyembah Allah, kamu tidak akan pernah menyembah Allah. Kenapa? Karena saya tidak akan pernah menyembah Tuhan selain Allah. Begitu maksudnya, bukan berarti di sini la-nya di sini lam nafiyul jins, bukan. Berarti artinya kamu tidak akan pernah masuk Islam, tidak. Artinya kalau kamu menginginkan menyembah hanya kepada Allah dengan syarat saya harus menyembah kepada Tuhanmu, maka kamu tidak akan pernah menyembah kepada Allah. Itu maksudnya ya. Di sini bukan la-nya, jadi la itu banyak maknanya. Ada beberapa makna. Tapi saya tidak detailkan i'rabnya di sini karena ini untuk anak-anak SMP dan SMA, yang bukan kelasnya. Yang bukan kelasnya. Jadi di sini dia bermakna artinya kalau saya harus menyembah kepada Tuhanmu, baru mau menyembah kepada Tuhanku, ya, maka kamu tidak akan pernah menyembah Tuhanku. Jelas? Jelas. Nah ini ya. Wala ana 'abidum ma abattum, dan saya juga tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'budu, dan kamu tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kata Allah Azza wa Jalla, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Jelas di sini? Jelas. Pembahasannya sangat singkat. Ya, perhatikan. Intinya di sini ada 2. Ya, inti pelajaran ada 2. Ditulis. Ya. Ditulis. Dari maksud surat langkah 1 baris supaya jelas ya. Maksud surat ya. Faiz berlepas di bawahnya, maksud surat titik 2 di bawahnya, berlepas dari kekufuran dan orang yang kufur. Jadi kita berlepas diri dari kelakuan dan pelakunya. Ya. Jadi Nabi berlepas diri dari kelakuan menyembah kepada Allah atau tidak? Berlepas. Nabi berlepas kepada orang-orangnya atau tidak? Berlepas. Nabi tinggalkan mereka. Di sini kita mendapat pelajaran yang sangat besar. Kalau kita berdakwah, orang terima dakwah kita, alhamdulillah. Tidak terima, tidak openg. Tidak kita stres, ya, tidak usah bersedih, mengemis, tidak usah. Kalau dia mau ikuti peraturan, alhamdulillah. Kalau tidak usah. Apakah kita rugi kalau dia tidak ikut aturan? Tidak. Siapa yang rugi? Dia. Ya, saya begitu prinsip saya mengajar. Prinsip mengajar, prinsip di pesantren begitu. Ya, kalau ada anak-anak yang tidak mau ikut aturan, sudah selesai. Ya, rugi kita kalau tidak ada, dia tidak. Ya, begitu. Jadi adik-adikku sekalian, ini saja masalah keimanan. Masalah yang terbesar dalam hidup. Kita harus berprinsip begitu. Apalagi yang lebih kecil. Saya mempekerjakan orang begitu. Yang cocok saya pekerjakan, dan cocok. Ya, ini prinsip hidup adik-adikku sekalian. Ini prinsip hidup bahagia.
Kalau kita mau bahagia, jangan terlalu banyak pusing. Punya prinsip dalam hidup, boleh, tidak boleh, tidak boleh. A, A, B, B. Ya, nah itu. Cocok, jalankan, tidak cocok, tinggalkan. Ya, nah ini adik-adikku sekalian. Jadi, adik-adikku sekalian, kalau kalian mau hidup bahagia, ini prinsipnya. Ya, memiliki prinsip hidup, yaitu berprinsip. Nah ini. Kemudian dari faedah surat ditulis faedah surat. Ya, itu tadi maksud surat. Maksudnya adalah kita berlepas diri dari kekufuran dan orang-orang yang kufur. Faedah surat satu bahwasanya tidak dikatakan seorang muslim yang sejati bahwasanya tidak dikatakan seorang muslim yang sejati ketika ia beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Misalnya ada orang sholat ki, puasa ki, haji, ya, zakat, ya, kepada selain Allah. Tapi rajin juga pergi di kuburan menyembah. Akhwat, perhatikan sedikit. Misalnya Fatir, sudah masuk di alamnya atau kamu Fatir? Ditulis deh, ketinggalan tuh. Ayo, perhatikan, ya. Bahwasanya tidak dikatakan seorang muslim yang sejati ketika ia beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Misalnya ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin berzakat, rajin berhaji, tapi di sisi lain beribadah juga kepada selain Allah. Datang ke kuburan, di situ minta doa. Datang ke kuburan atau ke pom atau ke para apa segala macam. Intinya batal keislamannya. Ya, kalau dia meyakini bahwa itu juga yang berhak diibadahi selain daripada Allah. Seperti ini. Ya, Nabi Muhammad berlepas diri dari beribadah kepada patung-patung dan menetapkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu. Yang kedua faedahnya. Kedua, bahwasanya toleransi dalam ibadah tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan oleh ketiga. Toleransi terhadap orang-orang kafir dibolehkan sebatas permasalahan duniawi.
Jadi boleh kerjasama Ustaz dengan orang-orang Cina, boleh. Ya, toleransi terhadap orang-orang kafir dibolehkan sebatas permasalahan duniawi. Kalau ukhrawi tidak boleh. Ya, tidak ada toleransi. Ya, ini. Kemudian yang keempat, wajib bagi seorang muslim meyakini bahwasanya selain yang bersyahadat adalah seorang kafir. Sekarang kan yang viral 2-3 tahun lalu kan tidak boleh dibilangi orang kafir itu kafir. Kenapa? Karena dia juga beriman, tapi berimannya kepada Isa. Dulu kan pernah viral, ya, para dai, para ustadz dilarang. Ya, pernah ada sekitar 2 tahun, 4 tahun, saya lupa. Ada peraturan dari MUI. Ya, kebetulan yang naik dari MUI, wallahu alam. Akidahnya dari mana? Dilarang, apalagi Bansen, ya, yang menjaga gereja-gereja, ya. Mengatakan tidak boleh orang-orang selain Islam dikatakan itu kafir, tidak boleh. Kenapa? Karena mereka juga beriman. Walaupun berimannya berbeda dengan berimannya seorang muslim, tapi cukup dikatakan non-muslim, selain muslim. Dia berharus, tapi ternyata itu ada hal sesuatu di balik, ada udang di balik batu. Ya, ada niat lainnya. Jadi mereka itu berkeyakinan, orang-orang ada memang keyakinan seperti begitu dari ulama Mesir. Dahulu ada yang ulama Mesir menulis buku sampai-sampai ya menulis bukunya mengatakan berimannya Fir'aun. Sampai Fir'aun saja dianggap beriman. Kenapa? Karena Fir'aun ya waktu ketika ingin ditenggelamkan dia mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Dia hanya di hatinya meyakini itu. Belum pada ucapannya langsung malaikat Jibril memasukkan tanah ke dalam mulutnya. Saking jengkelnya, tanah pun tidak ingin menerimanya. Ya, makanya Fir'aun itu tidak pernah terkuburkan. Kenapa? Setiap dikuburkan terangkat itu tanah. Ya, sama juga dengan salah satu raja yang di sekitar Mesir. Ada pernah raja yang mengaku sebagai Tuhan. Ya, tidak tahu yang bukan Raja Namrus. Ada satu raja yang sekarang itu ya dia dibuat petinya dari besi. Saking anunya setiap dia digali tanahnya untuk dikubur, itu biasa penuh air ataukah itu tanah terangkat lagi naik, sudah digali terangkat lagi naik. Misalnya diberi kedalaman 5 meter, diangkat sampai dia kasih saja peti besi beratnya bertonton supaya bisa itu tindis itu air yang kayak lumpur-lumpur dari tanah, tidak bisa tenggelam. Bayangkan. Ya, nanti kalian cari di YouTube. Seorang raja yang tidak bisa masuk di kubur. Seorang raja yang tidak diterima oleh bumi. Tulis. Banyak sekali dosa sampai bumi tidak mau menerimanya. Sama dengan Fir'aun. Yang saya lupa ya, kalau tidak salah seorang presiden. Kalau tidak salah. Ya, itu Mustafa Kemal mungkin. Yang jelasnya dia seorang pemimpin juga yang mengaku sebagai Tuhan. Sampai-sampai itu tadi tanah tidak ingin menerimanya. Ini ya pelajaran, sekali lagi pelajaran inti yang bisa kita petik dari surah Al-Kafirun. Ya, jangan takut mengatakan wahai orang kafir. Memang dia orang kafir. Allah perintah. Ya, katakan ya Muhammad wahai orang-orang yang kafir. Ya,
Jadi tidak boleh non muslim apa segala selain Islam, betul non muslim. Tapi kalau dikatakan kafir, iya kafir. Ya, karena dia kenapa? Dia tidak beriman kepada yang selayaknya iman. Sekarang misalnya, ya. Sekarang misalnya, ya. Ya, tapi jangan juga diteriaki kafir tidak boleh. Ya, ini hanya untuk orang yang selain Islam. Tidak boleh orang Islam dikatakan kafir. Ya, man qala li akhihi ya kafir. Ya, barang siapa yang kata Nabi mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, padahal dia bukan orang kafir, maka dia telah melempar sesuatu yang dua dari hal. Kalau bukan dia yang kafir, itu yang dia lemparkan itu orang kafir. Ya, maka tidak boleh seseorang memanggil orang kafir kecuali selain daripada Islam. Cuman dia kafir. Ya, ini yang bisa kita berikan di dalam tafsir surah Al-Kafirun. Sekali lagi saya menekankan faedah surah Al-Kafirun tentang bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah dan berlepas diri kepada selain Allah. Kemudian tidak ada toleransi dalam agama. Yang boleh toleransi dengan orang kafir dalam permusuhan apa? Duniawi. Permasalahan duniawi. Mau bisnis boleh. Saya punya bos tidak ada kecuali orang Cina. Semua bos saya orang Cina. Bos besi orang Cina. Bahkan kalau saya masuk di anunya bos rotiku juga orang Cina. Banyak sekali itu, paling malas saya ke gudang. Ya, banyak sekali itu dewa-dewa Kuan-in apa, embung padi, embung apa, liling putih, liling apa. Begitu memang. Ya, orang-orang Cina itu. Ya, tapi boleh bermuamalah dengan orang-orang Cina. Apalagi memang perdagangan sekarang ya yang kuasai mereka. Kalau di Indonesia itu pabrik-pabrik, gudang-gudang rata-rata orang Cina. Ya, semua saya ya yang bos-bos saya itu semuanya. Mau saya pernah bawa saya juga Ikram, pernah PT Tegel. Saya pernah bawa di PT Tegel, PT Aplus, itu semuanya orang Cina semua. Ya, ini yang kita bisa berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kita istirahat 3 menit, baru kita langsung lanjut ya.